mampir, selamat datang kembali ya. Tapi buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel kita, selamat datang juga. Kalian yang belum kenal, perkenalkan nama aku Primayanti Siregar. Boleh kalian panggil Prima atau Yanti, terserah ya. Hari ini aku akan membahas pelajaran hidup apa sih yang bisa kita ambil dari drama Korea. Karena kebetulan aku suka nonton drama Korea ya. Jadi menurut aku banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari sebuah drama Korea. Dari pengalaman pribadi aku ya, banyak orang yang bilang ke aku, ngapain sih nonton drama Korea? Ih, gak guna banget. Makanya tontonannya jangan drama Korea mulu gitu kan. Menurut mereka, kalau drama Korea itu cuma bercerita tentang percintaan doang atau enggak ciuman doang. Padahal enggak. Mungkin kalian belum pernah nonton makanya kalian bilang gitu. Atau pernah nonton tapi kalian nontonnya ya yang bercerita tentang percintaan doang ya. Iya, kalian ngomong begitu. Oke, dalam video kali ini aku akan membahas drama yang berjudul Tomorrow. Buat kalian yang juga udah nonton drama ini, menurut kalian iya bener ada nih pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari sini gitu kan. Tolong ya kalian drop komentar kalian di kolom komentar biar kita saling sharing. Sejauh ini aku lebih suka episode 9 dan 10. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasan episode 9, aku pengen ngenalin kalian dulu. Drama ini bercerita tentang apa? Nah, jadi drama ini bercerita tentang malaikat. Mungkin ini dramanya kayak fantasi gitu ya, tapi ya kita bukan fokusnya ke situ. Ada dua tim, yaitu tim penyelamat dan tim pengambil arwah. Nah, tim pengambil arwah ini, ketua timnya aktor yang bernama Lee Soo Hyuk. Dan tim penyelamat ada 3 orang, yaitu Rowan, Kim Hae Sun, dan Yeon Ji Yeon. Sebenarnya para pekerja yang ada di Jumadung ini adalah orang-orang yang udah pernah mati. Nah, tapi satu tim penyelamatnya itu, Rowan, belum mati, dia masih koma. Dia koma karena dia menyelamatkan seorang bapak-bapak nih, pengen bunuh diri, dia mau melompat dari satu jembatan. Si Rowan ini menyelamatkannya. Gara-gara dia menyelamatkan si bapak ini nih, akhirnya dia jadi ikut koma supaya dia bisa hidup. Arwahnya bekerja di Jumadung ini dan tubuhnya yang asli itu masih koma dan dirawat di sebuah rumah sakit. Tim malaikat maut. Nah, apa sih tugas mereka? Tugas mereka adalah mengambil arwah. Sedangkan tim penyelamat, mereka bukan menyelamatkan semua orang. Mereka fokus menyelamatkan orang-orang yang pengen bunuh diri gitu. Ada orang yang pengen bunuh diri, mereka akan membatalkan rencananya itu. Jadi setiap ada orang yang pengen bunuh diri, akan ada muncul pemberitahuan di ponsel mereka. Nah, tingkat kemauannya seseorang itu mau bunuh diri berapa persen gitu. Pada episode 9 ini, tiba-tiba ada pemberitahuan di ponsel mereka, ada yang mau bunuh diri. Tapi kasus kali ini kayak beda gitu. Mereka kaget. Kenapa? Siapa yang mau bunuh diri gitu kan? Mantan kah? No. Ternyata yang mau bunuh diri adalah seekor anjing yang bernama Kong. Nah, itu dia ya, makanya kayak beda gitu. Masa sih anjing pengen bunuh diri? Ternyata bisa gitu. Setiap seseorang ingin melakukan bunuh diri, pasti ada alasan dibaliknya kan? Gak mungkin dong, dia mau bunuh diri tiba-tiba aja gitu gak ada alasan, aku mau bunuh diri gitu. Gak mungkin kan? Pasti ada alasan dia mau bunuh diri. Begitu juga dengan si Kong ini. Untungnya adiknya Rowan ini menyelamatkan si Kong ini. Akhirnya dia nggak jadi mati ya. Tapi adiknya ini bilang, aku sibuk jadi aku nggak bisa ngerawat si Kong ini. Kamu yang rawat ya, katanya begitu. Nah, akhirnya anjing itu dibawa nih sama tim malaikat penyelamat itu. Nah, untuk menemukan apa sih alasan si Kong ini pengen bunuh diri, jadi mereka mengulas balik kisah kehidupannya si Kong ini. Ternyata dia adalah seekor peliharaan yang dicintai oleh pemiliknya. Setelah melihat itu, si Rowan ini bertanya-tanya, kan dia dicintai sama pemiliknya, kok dia pengen bunuh diri, gitu kan? Nah, akhirnya dia terus mengulas balik kehidupan si Kong ini. Setelah mengulas balik kehidupannya si Kong ini, ternyata si Kong ini udah berumur tua dan dia juga mengidap penyakit kanker. Buat kalian yang mungkin berpikir gak mungkin deh hewan bisa mengidap kanker, gitu kan? Bisa, ya. Nah, jadi si Kong ini mengidap kanker. Suatu hari pemiliknya ini bawa si Kong ini nih ke rumah sakit hewan dan katanya harus dioperasi. Tapi meskipun dioperasi, karena umurnya si Kong ini udah tua, kemungkinan dia hidup juga udah nggak lama lagi gitu, meskipun dia dioperasi. Jadi dokter ini bilang, kamu harus mempersiapkan diri kamu buat kehilangan dia. Tapi karena saking sayangnya si pemiliknya ini nih kepada si Kong ini, dia nggak rela gitu. Dia harus berusaha sampai si Kong ini bisa sembuh. Kenapa pemilik anjing ini begitu cinta banget sama anjingnya? Karena sejak si Kong ini kecil, mereka udah sama-sama. Jadi pemiliknya ini udah merasa kalau si Kong ini adalah keluarganya dia. Makanya dia sayang banget sama peliharaannya ini, ya kan? Mungkin buat kalian yang ada peliharaannya ya, mungkin kalian juga bakalan merasa begitu ya, karena aku juga merasa begitu. Nah, setelah si pemiliknya ini udah beranjak dewasa ya, udah gede, dia udah mulai sibuk nyari kerjaan lah, pacaran lah. Jadi waktunya bermain dengan si Kong ini nggak sama lagi sama waktu dia masih anak-anak, masih sering main. Nah, dia udah kayak sering ninggalin si Kong ini sendirian di rumah. Ya, dia harus fokus juga lah mencari kehidupannya dia. Dia juga harus bekerja. Suatu malam nih, si pemilik anjing ini teleponan sama pacarnya. Dia menceritakan apa yang telah dikatakan dokter ini nih sama pacarnya. Terus pacarnya ini bilang, ya udah lebih baik kamu mempersiapkan diri kamu aja gitu. Si pemilik anjing ini nih nggak terima sama apa yang dibilang pacarnya itu. Terus si pemilik anjing ini bilang, enggak, kalau dia mati, aku juga bakalan ikut mati gitu. Karena dia saking sayangnya sama si Kong ini. Si Kong ini mendengarkan itu di luar pintunya kan ditutup. Tapi dia bisa mendengarkan itu, mendengarkan apa yang diucapkan oleh pemiliknya.
Si Kong bukannya merasa senang, tapi dia merasa sedih. Kenapa ya? Mari kita bahas selanjutnya. Akhirnya gara-gara itu si Kong ini kabur dari rumah. Karena si Kong ini ya niatnya udah mau bunuh diri juga, mau kabur lah. Pokoknya dia kabur jauh banget dari rumahnya ini supaya pemiliknya nggak nemuin dia. Karena si Kong ini udah hilang nih, pemiliknya membuat kayak pengumuman di media sosial, terus dia buat di selebaran, dicari anjing yang berjenis ini, namanya ini, tolong hubungi ke nomor ini ya. Dia menempelkannya di tiang listrik gitu. Nah, suatu hari saat si pemilik anjing ini lagi bekerja, tiba-tiba dia keinget sama si Kong ini nih. Terus tiba-tiba dia nangis. Teman-teman kantornya nyamperin dia dan nanya, kok kamu nangis gitu. Dan ada yang udah tahu kalau anjing peliharaannya hilang. Terus bilang, anjing kamu belum ketemu ya? Ada satu orang teman kantornya yang bilang, ya elah, anjing doang hilang nangis, lebih banget sih lo gitu. Menurut aku itu bukan perkataan yang bisa diterima ya. Karena apakah karena itu hewan jadi kita menganggap itu nggak bernilai? Enggak ya. Menurut aku hewan dan manusia itu sama. Jadi kita nggak boleh menganggap kalau hewan itu nggak bernilai. Kalau kita nggak bisa memelihara mereka, ya setidaknya kita nggak menyakiti gitu. Nah, pada malam harinya nih, malaikat penyelamat itu nelpon si pemilik anjing ini. Bilang, kalau anjing kamu udah kami temukan, kamu bisa datang ke tempat ini. Nah, tanpa pikir panjang nih, si pemilik anjing ini langsung berangkat ke tempat yang udah ditentukan. Tapi sesampai di sana, dia nggak melihat anjing itu. Akhirnya dia marah. Kalian senang membodoh-bodohi orang gitu. Tanpa basa-basi, malaikat penyelamat ini akan menceritakan di mana si Kong ini mau mencoba untuk bunuh diri dan menjelaskan apa alasannya. Seperti yang aku udah jelaskan tadi, karena dia mendengar ucapan dari pemiliknya, kalau dia mati, aku juga bakalan ikut mati. Jadi si Kong ini merasa dia udah membebani pemiliknya ini. Masa karena aku dia ikut mati, jadi dia nggak mau pemiliknya ini menderita hanya karena dia. Akhirnya dia berpikir lebih baik mati daripada harus membuat pemiliknya ini menderita. Itulah alasannya kenapa si Kong ini pengen bunuh diri aja. Karena mereka saling menyayangi, mereka tidak mau membuat satu sama lain menderita. Singkat cerita, setelah menjelaskan semua apa yang terjadi di antara mereka, supaya mereka saling mengerti satu sama lain, si malaikat penyelamat ini bilang, kalau kamu meninggalkan pemilikmu tanpa sepengetahuan dia bakalan hidup dengan rasa penyesalan. Karena dia bakalan merasa kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atas kamu gitu. Akhirnya si Kong ini tetap mati, tapi dia mati dengan baik-baik. Jadi dia mati di pangkuan pemiliknya. Sambil digendong sama pemiliknya, dia menghembuskan napas terakhirnya itu di gendongan pemiliknya. Sambil digendong pemiliknya, dia menghembuskan napas terakhirnya. Oke, kalian masih ingat kan yang aku bilang teman sekantornya si pemilik anjing ini bilang kalau ya elah anjing doang hilang, kamu nangis lebih banget. Setelah beberapa hari akhirnya si pemilik anjing ini kembali lagi kerja. Si temannya ini udah tahu kalau anjingnya itu udah mati. Akhirnya si teman kantornya ini minta maaf. Dia bilang gini, maafin aku ya, aku udah berkata begitu pada saat itu. Mungkin karena aku belum pernah memelihara apapun, jadi aku nggak tahu gimana perasaan kamu. Aku nggak tahu betapa berartinya itu bagimu. Aku minta maaf ya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan orang-orang yang begitu ya. Kalian masih ingat kan kalau Rowan ini masih koma dan orang tuanya yang menjaga dia. Si Rowan ini juga merasa kalau orang tuanya capek-capek mengurus dia yang sakit-sakit, jadi lebih baik mati aja daripada harus menyusahkan orang lain. Mungkin banyak yang berpikir begitu, apalagi orang tua ya berpikir lebih baik aku cepat mati daripada harus menyusahkan anak-anakku. Padahal anak-anaknya mungkin berpikir gak apa-apa aku ngurus orang tuaku lama, yang penting aku masih melihat wajah mereka lebih lama lagi. Aku gak merasa disusahkan gitu kan. Jadi Rowan ini kayak mengerti perasaannya si Kong ini. Kenapa? Karena kayak mereka dalam keadaan yang sama. Oke, di video selanjutnya aku bakalan bahas episode 10. Nah, episode 10 bercerita tentang kasus pemerkosaan. See you in my next video. Thanks for watching. Bye-bye.